warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Afriani. Saya mahasiswi Profesi Nurse di Surya Global Yogyakarta angkatan 24. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu stase keperawatan gawat darurat. Di video ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang fraktur atau patah tulang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf Mbak mengganggu waktunya. Benar ini dengan Mbak Desi, keluarga dari Bapak A? Iya benar, saya anaknya. Nah, ini Mbak Desi, perkenalkan, nama saya Ririn. Saya mahasiswi Profesi Nurse dari Surya Global. Di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang patah tulang kepada Mbak Desi. Nah, waktunya kira-kira 10 menit. Apa Mbak Desi bersedia? Iya bersedia. Nah, sebelumnya ada nggak yang mau Mbak Desi tanyain dulu? Nggak ada Mbak. Ya, gitu langsung aja ya Mbak Desi. Nah, kan kemarin itu bapaknya Mbak Desi masuk rumah sakit karena patah tulang ya Mbak Desi? Iya. Mbak Desi bisa nggak diceritain awal kejadiannya tuh gimana sih sampai dibawa ke rumah sakit? Jadi gini Mbak, kemarin kan bapak saya manjat pohon, terus jatuh. Pas jatuh ngeluh, kakinya sakit dan nggak bisa digerakkan. Pas sudah agak lama masih ngeluh kakinya sakit. Nah sebenarnya saya curiga apa jangan-jangan patah tulangnya, makanya langsung saya bawa ke rumah sakit. Pas sampai di rumah sakit, dokter periksa, ternyata benar kakinya patah. Nah, terus sebelum dibawa ke rumah sakit ada nggak Mbak penanganan yang dilakukan duluan sama Mbak Desi untuk bapaknya? Nggak ada Mbak, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi buat Mbak Desi tentang bagaimana sih penanganan pertama patah tulang yang bisa kita lakukan sebelum dibawa ke rumah sakit, yaitu dengan cara dibidai. Nah, tujuan dari pembidaian itu Mbak Desi yang pertama itu untuk mengurangi nyeri. Kan tadi kan Mbak Desi kan bilang kalau dari jatuh sampai dibawa ke rumah sakit itu bapaknya Mbak Desi itu kan mengeluh kakinya itu sakit atau nyeri kan. Nah, jadi itu salah satu tujuan itu adalah untuk mengurangi nyeri. Terus yang kedua itu mencegah gangguan aliran darah. Yang ketiga, mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, kayak gitu. Nah, untuk alat-alatnya sendiri yang bisa kita gunakan itu ada dua. Nah, ini saya udah mempersiapkan alatnya. Yang pertama itu kita butuh kayu atau papan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk alatnya ini tuh bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan apa yang ada. Bisa pakai kayu, papan. Nah, yang penting prinsipnya itu di sini dia tuh yang keras. Jadi bahannya itu yang keras. Terus yang kedua itu dia ringan, jadi bukan yang berat. Terus yang kedua kita membutuhkan kain yang panjang. Nah, itu nanti digunakan untuk mengikat kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya mau ngajarin Mbak Desi gimana cara untuk masangnya kayak gitu. Nanti biar lebih gampang, nanti saya contohkan di kakinya Mbak Desi. Gimana Mbak Desi? Mau? Iya, Saya contohkan di kakinya ya. Caranya tuh gini ya Mbak Desi. Pertama kita harus ngepasin dulu antara kaki sama alatnya, sama papannya ini. Pertama kita pasin. Nah, jadi tuh prinsipnya itu harus melewati 2 sendi. Nah, maksudnya 2 sendi itu di sini kalau misalnya patah tulangnya itu di sini. Nah, berarti papan yang kita butuhkan itu dari pergelangan kaki sampai ke lutut kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata patah tulangnya itu di paha? Berarti harus sampai ke pinggang. Otomatis papan atau kayu yang dibutuhkan itu harus lebih panjang kayak gitu. Yang pertama itu kita harus ngepasin dulu kayak gini. Ini kan udah pas ya. Nah, selanjutnya saya akan taruh ini talinya di bawah kaki. Nah, ini saya pakai cara kayak gini untuk meminimalisir pergerakan ya Mbak Desi ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak gerak kakinya. Karena kan kalau kakinya berat kan, kalau kakinya gerak itu nanti bisa menambah rasa sakit atau rasa nyeri gitu. Jadinya saya pakai ini caranya. Jadi ini idealnya pakai 3 kain kayak gini. Nanti kalau misalnya ternyata sampai ke paha kayak gitu, berarti kain yang digunakan lebih banyak ya Mbak Desi ya. Nah, setelah kita tata kayak gini, baru kita taruh kedua papan ini di kanan dan di kiri. Lalu setelah itu kita ikat
untuk pengikatannya juga itu jangan terlalu longgar atau jangan terlalu kuat ya Mbak Desi ya, karena kalau misalnya terlalu longgar nanti kakinya masih bisa gerak. Kalau nanti kakinya masih bisa digerakin nanti bisa nyeri kakinya kayak gitu. Nah kalau misalnya jangan juga terlalu kuat, karena kalau misal terlalu kuat nanti takutnya aliran darahnya terganggu, aliran darah di sekitar kakinya. Jadi selama di pengikatan ini juga dirasa-rasain gitu biar nggak terlalu kuat ikatannya. Ini udah selesai ya Mbak Desi ya. Oh iya, jadi patah tulang itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada patah tulang terbuka, yang kedua ada patah tulang tertutup. Nah, patah tulang terbuka itu maksudnya gini Mbak Desi, misal ada patah tulang di sebelah sini. Nah, itu nanti ada robekan di kulitnya. Misalnya robekannya itu yang sampai darahnya keluar, situ ada tulangnya juga yang mencuat keluar. Nah, itu namanya patah tulang terbuka. Nah, untuk penanganannya sendiri, kalau misalnya patah tulang terbuka sebelum kita bidai, itu lukanya kita bersihin dulu, baru habis itu kita tutup pakai kain bersih. Baru setelah itu dibidai seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai dibidai, baru deh kita bawa pasien ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Itu ya Mbak Desi ya. Nah, Mbak Desi itu tadi alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan pembidaian. Tadi alatnya kan cuma dua ya Mbak Desi, jadi itu juga alatnya itu bisa didapat di mana aja. Sama juga tadi itu adalah cara-cara untuk melakukan pembidaian. Nah Mbak Desi udah paham apa belum? Iya sudah. Ada yang mau ditanyain nggak Mbak Desi? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ini saya ada leaflet. Nah di leaflet ini tuh ada cara-cara untuk melakukan pembidaian, cara-cara melakukan pembidaian. Nah ini untuk Mbak Desi, bisa Mbak Desi baca-baca. Nanti barangkali Mbak Desi mau coba belajar kayak gitu terus lupa caranya, Mbak Desi bisa buka-buka leafletnya itu, di situ ada cara-caranya. Nah semoga aja informasi yang saya kasih ini berguna ya Mbak Desi, untuk Mbak Desi, terus juga bisa menambah wawasannya Mbak Desi. Terus juga jadi kalau misalnya ada kejadian serupa bisa diaplikasikan. Nah kalau misalnya udah nggak ada ditanyakan, saya permisi dulu ya Mbak Desi ya.